Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muhadditsu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhari. Idza kuntum salasatan, apabila kalian bertiga, fala yatanaja ithnani dunal akhari, maka janganlah memisahkan diri atau berbisik-bisik dua orang. Yatanaja, tanaja itu artinya berbicara dengan suara pelan, berbicara dengan suara yang tidak kedengaran. Maka janganlah berbicara dengan suara pelan, dengan suara kecil, atau dengan berbisik-bisik. Ithnani, dua orang, dunal akhari, tanpa yang lain. Kan ini tiga. Kalau kita bertiga, jangan berbisik-bisik berduaan. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian bercampur baur dengan orang banyak. Kalian sudah tidak bertiga lagi. Kalau sudah tidak bertiga lagi, silahkan berbisik berdua-dua. Apa alasannya? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena bahwasanya hal itu, kalau itu kalian lakukan, kalau itu kamu lakukan, dzalika yuhzinuhu, hal itu bisa membuat dia sedih, merasa dicampakkan, merasa tidak dihiraukan. Muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Hadis ini muttafaq alaih dan lafaz hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi di sini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga perasaan orang. Kalau kita bertiga, jangan berdua-dua berbisik berdua-dua, untuk menjaga perasaannya, supaya satu orang yang kita tinggalkan itu tidak merasa tidak dihiraukan, tidak dihargai. Jaga perasaannya. Nanti kalau kita sudah di tempat ramai, sehingga teman kita ini tidak lagi sendirian, maka silakan berbisik berdua-dua. Kalau memang ada hal penting yang ingin kita bicarakan hanya berdua. Jadi selain karena itu menyebabkan orang tidak dihargai, bisa saja nanti satu orang yang tidak diajak bicara ini salah sangka, jangan-jangan dia yang dibicarakan. Dan bisa jadi seperti itu. Jadi ajaran Islam itu sangat menjaga perasaan. Bahkan Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana beliau menjaga perasaan sahabatnya. Jadi ketika ada yang bertanya tentang di mana bapaknya, jadi ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana bapaknya? Ya Rasulullah, di mana bapak saya? Kata. Maka Rasulullah SAW menjawab, abuka finnar, bapakmu di neraka. Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini, laki-laki ini sedih, dan dia pun meninggalkan Rasulullah SAW. Melihat sahabatnya bersedih seperti itu, dan beliau tidak ingin melihat sahabatnya ini tetap bersedih, beliau panggil lagi dan mengatakan kepada sahabatnya ini, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini yang kemudian disalah maknai oleh sebagian kaum muslimin dengan mengatakan bahwa memang bapak Nabi Abdullah itu di neraka katanya.
Padahal abun di dalam bahasa Arab itu tidak hanya digunakan untuk bapak, dia juga bisa digunakan untuk kakek, bisa juga untuk paman. Jadi abun itu tidak hanya digunakan untuk bapak yang nikah dengan ibu kita, tapi bisa juga abun itu digunakan untuk kakek atau untuk paman. Apalagi Rasulullah SAW dibesarkan oleh paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan abi itu. Inna abi wa abaka finnar. Jadi jangan diartikan bahwa Abdullah, bapak Rasulullah SAW itu di neraka. Karena kedua orang tua Rasulullah SAW itu meninggal dunia di saat beliau jauh belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Hingga dikatakan masa hidup kedua orang tua nabi dan juga kakeknya Abdul Muttalib itu adalah masa fatrah, masa kevakuman risalah. Tidak ada nabi yang diutus. Semenjak diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya ada yang mengatakan, kan ada pengikut-pengikut Nabi Isa, ada pengikut Nabi Ibrahim yang menyampaikan ajaran Nabi Isa, yang menyampaikan ajaran Nabi Ibrahim pada bangsa Arab. Apalagi kalau kita kembali kepada bangsa Arab itu sebagai bangsa yang ummi, bangsa yang tidak membaca dan tidak menulis. Artinya di antara yang mereka tidak pernah baca itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Zabur. Hanya sebagian kecil bangsa Arab yang pernah membaca kitab Taurat, dan itu pun mereka yang memang sengaja pergi ke Syam untuk mempelajari kitab Taurat dan kitab Injil itu. Memang banyak bangsa Arab itu kan pedagang. Mereka sudah mengenal ekspor dan impor. Bangsa Arab di zaman Rasulullah SAW itu sudah mengenal perdagangan ekspor dan impor. Yang mereka terbiasa melakukan perdagangan di musim panas itu ke negeri Taif, ke Taif. Kemudian di musim dingin mereka ke Syam. Itu yang disebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi bukan ke Taif, ke Yaman. Jadi ke Yaman dan ke Syam. Jadi banyak mereka yang pergi ke Syam, tapi bukan tujuan untuk mempelajari kitab Taurat, bukan untuk mempelajari kitab Injil, tapi untuk berdagang. Kebanyakan mereka orang-orang Arab itu tidak membaca dan tidak menulis. Artinya di sini tidak membaca kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu. Sehingga mereka yang hidup dan meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang-orang yang hidup di masa fatrah, di masa kepakuman kenabian dan kerasulan. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus selama lebih kurang 500 tahun sejak diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami mengutus seorang rasul pada orang itu. Walaupun rasul diutus, tapi belum sampai dakwah rasul itu kepada dia, kemudian dia meninggal dunia, Allah juga tidak akan mengadabnya. Nah ini, bapak nabi, ibu nabi, kakek nabi, kan meninggalnya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan jauh sesudah Nabi Isa diutus. Apalagi ratusan tahun, 500 tahun lebih
Setelah Allah mengangkat Nabi Isa, bapak Nabi itu meninggal dunia, kakek Nabi itu meninggal dunia, ibunya juga meninggal dunia. Jadi inna abi itu selain untuk menjelaskan bahwa ini cara Rasulullah SAW untuk menghibur sahabatnya supaya dia tidak merasa sedih dan tidak terlalu sedih. Itu paman Nabi saja masuk neraka, apalagi bapak saya. Kan Rasulullah ingin berbagi kesedihan lah dengan orang itu, sehingga dia tidak terlalu sedih lagi. Itu cara Rasulullah SAW menjaga perasaan sahabatnya. Di suatu kali Rasulullah SAW juga sudah kita pelajari pada saat Rasulullah SAW melaksanakan ihram haji. Ada sahabat yang membawakan daging binatang yang diburu, binatang buruan, daging binatang buruan. Itu kemudian dibawakan kepada Rasulullah SAW, daging binatang buruan itu. Dan Rasulullah SAW tidak mau memakannya. Tapi ketika beliau tidak mau memakannya, beliau melihat wajah dari orang atau sahabat yang memberikan daging itu sepertinya kecewa. Beliau melihat wajah sahabat yang memberikan daging binatang buruan itu seperti kecewa karena tidak diterima pemberiannya oleh Rasulullah SAW. Karena itulah Rasulullah SAW segera memberitahukan kenapa beliau tidak menerima daging binatang buruan itu. Karena beliau sedang ihram. Bagi orang yang ihram, di antara larangan haji dan umroh itu tidak hanya berburu, tapi juga memakan daging binatang buruan. Memakan daging binatang buruan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh orang yang melakukan ihram, baik haji ataupun umroh. Tidak boleh dia untuk berburu dan juga memakan daging binatang buruan, hasil buruan. Jadi itu kepekaan seorang muslim itu sangat dituntut, jangan sampai dia menyakiti hati orang. Jadi kalau kita sedang bertiga, jangan berdua-duaan berbisik, supaya orang yang kita tinggalkan itu tidak merasa sedih. Dan jangan sampai dia punya pemikiran yang tidak baik. Jangan sampai dia berpikir kita sedang membicarakan dia, membicarakan kejelekannya. Dan itu lebih nggak baik lagi. Baik, kemudian hadis yang kelima, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tadi an ibni Mas'ud, kemudian an ibni Abbas, an ibni Umar, kemudian nanti an ibni Abbas. Jadi ini yang disebut di dalam bahasa Arab dengan alam lil ghalabah. Jadi tidak disebut namanya, tapi disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang disebut dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Jadi kan di dalam ilmu hadis, di dalam periwayatan hadis itu ada istilah yang disebut dengan al-abadilatul arba'ah. Al-abadilatul arba'ah. Sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah, ada 4 orang. Bukan 4 orang. 4 orang yang dimaksud dengan 4 orang di sini adalah di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah itu ada 4 orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu sebabnya di dalam ilmu hadis mereka disebut dengan al-abadilatul arba'ah.
4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Mereka ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis yang kelima ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi, tidak boleh membangunkan oleh seseorang, seorang laki-laki, ar-rajula, akan laki-laki yang lain, min majlisihi, dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat duduk orang itu. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, wa tawassau, dan berluas-luaslah. Artinya berikan tempat duduk untuk orang yang baru datang, supaya dia tidak membangunkan orang yang sudah duduk kemudian dia duduk di tempat itu. Jadi tidak boleh kita yang baru datang, misalnya ngelihat shop sudah terisi, ini di waktu sholat berjamaah atau sholat Jumat, shop sudah terisi penuh, kita datang telat, tapi kita ingin duduk di shop pertama, padahal shop pertama sudah penuh, shop kedua sudah penuh. Kita datang telat, karena datang telat sudah tidak ada tempat di shop pertama. Maka tidak boleh kita membangunkan orang yang sudah duduk di tempat itu, kemudian kita ambil tempat duduknya. Tidak boleh. Gitu juga kalau dia, orang yang sudah duduk ini misalnya, sudah duduk tapi dia memberikan tanda, meninggalkan sejadah untuk dia keluar sebentar. Keluar sebentar, mungkin karena batal dia ingin wudhu lagi, tapi dia meninggalkan tanda bahwa ada orang di tempat itu. Maka kita yang telat datang tidak boleh menduduki tempat itu. Tidak boleh menduduki tempat itu. Bahkan kalaupun dia tidak meninggalkan tanda, kalau di situ sudah ada orang yang duduk, dia tidak meninggalkan tanda apa-apa. Dia pergi keluar untuk berwudu atau qada hajat. Kita datang telat, kemudian kita duduk di tempat itu. Nah, orang ini kembali lagi, maka orang itu yang lebih berhak untuk duduk di tempat itu, bukan kita yang telat. Jadi kalau dia ingin duduk di tempat itu lagi, kita harus bangun. Kalau dia minta, ini tempat duduk saya ini, kita harus bangun. Karena dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat itu, karena dia sudah duduk duluan di situ. Ini aturan, supaya jangan sampai kita mengambil hak orang. Ini mungkin remeh. Tapi lagi-lagi ini untuk menjaga perasaan. Jangan sampai kita membangunkan orang yang sudah duduk, kemudian kita mengambil tempat duduk itu. Duduk di tempat itu. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-6, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila memakan oleh salah seorang kalian makan satu makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia menghapus tangan yang dia gunakan untuk makan itu. Jangan dibersihkan dulu, jangan pakai tisu dulu, jangan dicuci dulu, hatta yal'aqaha, sampai dia mengulumnya, menjilatnya. Au yul'iqaha, atau ia
meminta orang lain untuk menjilatkan tangannya itu. Yul'iqaha. Ia meminta atau meminta orang lain untuk menjilatkan tangannya itu. Muttafaqun alaih. Kenapa? Karena kan kita ketika makan itu, sebelum kita makan kan berdoa. Berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita ingin keberkahan di dalam makanan itu. Maka untuk kita mendapatkan keberkahan itu bukan hanya dengan doa, tapi dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah selesai makan, maka kita kulum. Kita kulum nih, jari-jari yang kita gunakan untuk makan. Kemudian kalau ada sisa makanan di telapak tangan, kita jilat. Ini mungkin bagi orang yang tidak tahu ajaran seperti ini dan tidak terbiasa melakukan hal ini, dianggap jorok. Mana orang Islam jorok-jorok? Masa makanan, habis makan tangan dijilat, kemudian mangkok dijilat, piring dijilat, kayak orang nggak pernah makan. Bukan untuk itu. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kenapa beliau memerintahkan kita hal itu. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di makanan yang mana terdapat berkah itu. Jangan sampai ketika kita sudah makan langsung cuci tangan. Akhirnya sisa makanan itu ada di mangkok tempat cuci tangan, atau kita pakai tisu, nempel di tisu. Nah, siapa tahu keberkahan makanan itu ada di makanan yang kita sisakan itu, yang kita biarkan di mangkok tempat cuci tangan itu, yang kita biarkan di tisu, nempel di tisu itu. Keberkahan bisa jadi ada di situ. Kayak supaya tidak hilang keberkahan dari makanan itu, maka jangan sisakan makanan. Bahkan sampai-sampai kalau ada makanan yang jatuh, kemudian kotor, kita bersihkan itu. Bersihkan kotorannya, kemudian kita makan. Kenapa? Karena siapa tahu di makanan itu ada keberkahan. Dan juga alasannya adalah supaya jangan sampai kita menyisakan makanan untuk setan. Jangan menyisakan makanan untuk setan. Saat ini sunnah ini banyak kaum muslimin yang tidak melakukannya. Terutama ketika dia makan di restoran. Itu malu ketahuan kalau dia makan itu sampai habis, sampai bersih mangkoknya, sampai bersih piringnya. Biasanya orang jaga gengsi itu, supaya ketahuan kaya, supaya kelihatan kaya, makanan disisakan. Karena biasanya orang kaya itu yang menyisakan makanan. Jadi kalau makanan nggak disisakan, ini orang miskin nih yang masuk restoran. Orang lapar ini yang masuk restoran. Jadi untuk jaga gengsi, dia lebih banyak, bahkan yang disisakan lebih banyak daripada yang dimakan. Sehingga kan ada penelitian, setiap hari di seluruh dunia ini lebih dari 1 miliar kilo itu sisa makanan dari restoran-restoran itu. Lebih dari 1 miliar kilo itu. Itu coba kalau salurkan ke negara-negara yang penduduknya kelaparan, berapa banyak orang yang terentaskan dari kelaparan. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi buru-buru untuk mengulum sisa makanan yang di tangan. Itu yang di piring saja banyak yang disisakan, lebih banyak yang disisakan. Ini juga yang
banyak dilakukan oleh kita kaum muslimin ketika undangan, terutama undangan resepsi pernikahan. Ngambilnya banyak ngambilnya. Tapi yang dimakan sedikit. Lebih banyak sisanya daripada yang dimakan. Gimana kalau nanti keberkahan itu ada di makanan-makanan yang disisakan itu? Nanti kita membuang keberkahan. Kita membuang limpahan kebaikan yang ada di makanan itu. Padahal kita sudah minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Cuma doa doang. Tidak ada actionnya lah istilah. Tidak ada tindakan dalam bentuk makan. Jangan sampai bersisa. Kalaupun di tangan masih ada sisa-sisa, butiran-butiran nasi, itu dikulum. Jadi alasannya seperti tadi. Karena kita tidak tahu di bagian mana dari makanan kita keberkahan itu Allah taruh. Dan juga jangan sampai ada sisa makanan yang kita tinggalkan untuk setan. Kalaupun kita menyisakan makanan, berikan ke ayam, berikan ke ikan, jangan dibiarkan setan yang memakannya. Jadi ini ajaran Rasulullah SAW, bukan karena kita lapar kemudian kita jilati tangan, kemudian kita jilati mangkok dan piring yang kita gunakan untuk makan. Itu untuk mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan itu. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallima as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Muslim warrakibu 'alal mashi. Liyusallima as-saghiru 'alal kabir. Ini aturan ketika mengucap salam. Liyusallima as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya anak yang masih kecil mengucapkan salam atas yang sudah besar, atau yang muda mengucapkan salam atas yang tua. Wal marru 'alal qa'idi, dan hendaklah mengucapkan salam orang yang lewat berjalan, 'alal qa'idi, atas orang yang sedang duduk. Kalau kita sedang lewat, kemudian ada saudara kita yang duduk, kita yang lewat ini yang mengucapkan salam, bukan sebaliknya. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang jumlahnya sedikit atas orang yang jumlahnya banyak. Jadi yang sedikit itu yang mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Ini aturan di dalam mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada satu riwayat bagi Imam Muslim, warrakibu 'alal mashi, dan orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam atas orang yang berjalan. Kalau kita sedang mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, ada saudara kita yang berjalan, kita yang mengucapkan salam pada saudara kita yang berjalan itu. Itu aturannya. Kemudian satu hadis lagi, ini masih kaitannya dengan salam. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Yujzi'u 'anil jama'ati, mencukupi, memadai atas satu jamaah, satu kelompok orang. Idza marru, apabila mereka melewati seseorang atau kelompok yang lain. Ay yusallima ahaduhum, bahwa mengucapkan salam salah seorang mereka. Jadi kalau kita dalam jumlah yang banyak melewati seseorang atau melewati
sekelompok orang. Seperti tadi, kalau kita jumlahnya sedikit bertemu dengan kelompok yang lebih banyak jumlahnya, maka yang mengucapkan salam cukup satu orang. Jangan nanti se-RT ngucapin salam. Ucapin salam ke satu orang atau ke kelompok kumpulan orang yang lain. Cukup satu orang. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Dan mencukupi dari sekelompok orang itu ay yarudda ahaduhum, bahwa menjawab salam salah seorang mereka. Begitu juga ketika menjawab cukup satu orang. Karena memang ini yang disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Menjawab salam ini yang disebut sebagai sunnah kifayah. Walaupun ada ulama yang menjelaskan bahwa wajib hukumnya menjawab salam. Wajib hukumnya menjawab salam, tapi sebagian yang lain mengatakan sunnah kifayah. Artinya kalau kita bersama banyak orang kemudian ada yang salam, cukup yang menjawab itu satu orang, itu sudah cukup. Kalaupun yang menjawab banyak enggak apa-apa, tapi cukup satu orang. Artinya kalau sudah ada yang menjawab, maka yang lain yang tidak menjawab itu tidak berdosa. Ini lagi-lagi kaitannya dengan salam di media sosial. Seperti yang sudah dibahas kemarin. Banyak orang yang tidak memperhatikan kewajiban menjawab salam di WhatsApp grup, di Facebook, di Instagram. Hingga ada yang berpikir, gimana nanti nih kalau kita salam kemudian orang gak jawab, kan dosa. Apa kita dosa? Apa kita mendapat dosa yang mengucapkan salam yang menyebabkan orang dapat dosa karena tidak jawab salam itu? Ya enggak. Kalau kita sudah mengucapkan salam kemudian tidak ada yang menjawab, itu bukan salah kita. Salah orang yang disalami tapi tidak menjawab salam. Jadi ini perlu diingatkan kembali, jangan sampai kita yang main di media sosial kemudian mendapatkan salam tapi tidak menghiraukan salam itu dengan tidak menjawabnya. Itu sering di WA grup banyak. Kalau ada salah seorang anggota grup itu mengucapkan salam, menyampaikan informasi, tidak dijawab salamnya. Paling memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan, tapi salamnya tidak dijawab. Maka kalau tidak ada satupun dari anggota-anggota WA grup itu yang menjawab salam, semuanya berdosa. Semuanya dapat dosa. Maka itu perhatikan. Karena selain hidup di dunia nyata, kita juga hidup di dunia apa istilahnya? Nanti ini kaitannya. Selama dia muslim dan umat Nabi Muhammad SAW, meskipun dia zalim, nah kita jawab salam. Nanti yang di hadis 9 itu, yang tidak boleh kita jawab salamnya itu orang yang berbeda agama dengan kita. Selama dia muslim dan umat Nabi Muhammad SAW, meskipun dia zalim, meskipun dia fasik dan mengucapkan salam kepada kita jawab salam. Wajib kita jawab salamnya. Itu nanti di pembahasan hadis ke-9 ada larangan untuk mengucapkan salam terhadap atau memulai atau mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi, mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani. Itu juga kalau mereka yang mengucapkan salam, ada yang mengatakan tidak wajib dijawab.
Walaupun yang lain mengatakan dijawab juga, tapi sebatas waalaikumsalam misalnya. Atau ada jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak sampai menyebut salamnya itu, wa'alaika saja. Wa'alaika saja. Karena nanti dijelaskan bahwa orang Yahudi itu kalau mengucapkan salam tidak mengatakan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kematian atas kalian. Maka kalau ada orang Yahudi yang mengucapkan perkataan seperti itu kepada kita, cukup kita jawab wa'alaika atau wa'alaikum. Jadi itu untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani, ataupun untuk orang-orang yang non-Muslim. Adapun orang Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun keadaannya, kalau dia mengucapkan salam untuk kita, kita jawab salam. Jadi itu 5 hadis sebagai lanjutan dari babul adab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi baru hadis ke-8 ini yang kita pelajari, masih 8 hadis lagi di dalam babul adab. Ini mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, 5 hadis yang kita pelajari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan kita pribadi atau ketika kita berinteraksi dengan saudara kita yang muslim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi akhrajahu Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita pelajari selain dia menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya sebagai cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik melaksanakan itu pada diri kita pribadi, kaitannya dengan makan itu tadi, kemudian kaitannya dengan interaksi kita dengan sama muslim dalam hal mengucapkan salam, kemudian menjaga perasaan kaum muslimin itu. Jangan sampai timbul ketidaksukaan, timbul permusuhan gara-gara hal sepele yang kita lakukan tapi menyakiti hati saudara kita yang muslim. Maka seorang muslim itu peka terhadap perasaan-perasaan saudaranya. Maka mudah-mudahan itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.